Pada waktu diperkirakan berangkat tahun 2020 itu memang sudah semuanya udah siap semuanya, tinggal gerengnya saja ibaratnya. Dengan berapa jumlah total jamaahnya Bunda? Ada 379. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Eroslani Torina. Informasi haji di tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Miladiah ini, kita selaku pemerintah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Eroslani Torina di Eroslani YouTube channel. Bersama saya adalah sosok yang luar biasa. Beliau adalah idola saya, Ibu Hajah Laili Mansur. Alhamdulillah Bu. Assalamualaikum. Jadi alhamdulillah. Ini ganggu waktunya Ibu nih sebentar. Enggak apa-apa Mbak, enggak apa-apa ya. Kita mau ngobrol santai aja ya Bunda ya. Iya. Ini kaitan dengan persiapan haji 2021 ini Bunda. Gitu, ya. Ya, jadi ini kan masih simpang siur ya Bunda ya. Betul. Masih simpang siur apakah ini jadi berangkat atau tidak gitu ya. Tetapi saya pengen tahu dari sudut Bunda sebagai ketua KBIH ya. Betul. KBIH Arwada Bunda. Arwada. Gimana kalau dari Arwada sendiri persiapan jamaahnya seperti apa? Iya. Dimana memang pada waktu diperkirakan berangkat tahun 2020 itu memang sudah semuanya udah sip lah, sudah siap semuanya, tinggal gerengnya saja ibaratnya ya Mbak ya. Dengan berapa jumlah total jamaahnya Bunda? Ada 379. 379 itu angka yang luar biasa ya Bunda. Alhamdulillah. Ya? Itu bisa hampir satu pesawat. Hampir satu pesawat Melang Mbak Eros. Dengan adanya situasi pandemi begini yang akhirnya tahun 20 ditunda, kemudian tahun 2021 ini juga belum tentulah ya, artinya kepastiannya belum ada. Kami dari KBIH Arwada yang jelas sudah menyegrup dalam WA itu masing-masing rombongan, sehingga kalau ada berita apapun segera sampai kepada jamaah. Termasuk juga masalah penundaan ini. Ya memang pasti ada aja jamaah yang kelihatannya agak stres, kemudian juga gelisah karena tahu kan ada yang putus asa ya Bun ya. Ya Allah. Gelisah karena dia sudah usia iya, kemudian sudah ini kan mau berangkat jadi kan malu gitu ya. Karena dia sudah masyarakat sudah tahu gitu ya Bun. Jadi ada beban mental iya. Jadi dengan adanya penundaan ini kami di Arwada senantiasa memberikan semacam pengertian lewat WA. Jadi lewat WA grup itu. Sehingga insya Allah mudah-mudahan jamaah itu memahami, dan sampai sekarang pun tidak ada seorang jamaah pun katakanlah yang protes gitu karena ini bukan kondisi yang kita inginkan ya Bu. Jadi memang kondisi yang keseluruhan. Kami berusaha untuk menenteramkan hatinya lewat WA grup itu. Pada nanti seandainya kok benar-benar berangkat, apakah itu mau semuanya, apa separuhnya, apa kalian, insya Allah Arwada siap untuk administrasinya. Oke, baik. Berarti intinya adalah dari Arwada sendiri sudah mempersiapkan ya secara per kelompok, sudah disiapkan secara matang gitu ya. Cuman ini kembali lagi kita masih menunggu informasi dari pemerintah gitu ya Bu. Nah, sementara pemerintah juga menunggu dari Arab Saudi begitu ya Bunda ya. Nah, dari Arwada sendiri, adakah penanganan khusus untuk menenteramkan hati mereka mungkin Bunda? Insya Allah dari kami itu tidak kelihatan ada jamaah yang katakanlah
semacam kayak protes tuh nggak ada, karena mungkin dia juga sudah tahu ya, sudah tahu ke kondisinya, kemudian dengan pengertian lewat grup itu loh Mbak, sehingga mereka memahami. Jadi kami lewatnya rombongan ngeregur ke jamaah penyampaiannya ngeten ini berantai. Artinya sudah terkoordinir dengan baik ya. Ketua kelompok ataupun ketua rombongan itu sudah berkewajiban untuk memberikan pengertian pada anggotanya. Oke, baik. Bun, ini saya dengar itu kan ada beberapa skenario ya sampai keberangkatan nanti. Andaikan itu berangkat, saya dengar ada yang mungkin 100%, ada 50%, ada 30% ataupun 5% gitu ya. Jadi Arwada sendiri itu sudah disiapkan seandainya itu terjadi, Bu? Iya, kita tuh harus siap. Jadi mau tidak harus siap. Artinya nanti kita jadi misalnya kan kita nggak tahu yang berangkat dari porsi berapa, saya berapa nggak tahu. Nanti kalau kita benar berangkat, kemudian porsinya siapa, berapa, nanti kita harus sempat kita koordinasi dengan pengurus yang lain. Berarti siap nggak siap harus disiapkan ya. Dan masing-masing juga harus menyadari bahwa itu adalah bukan kuasanya Arwada ya. Karena memang pemerintah kita hanya mendampingi pembimbingan manusia saja. Jadi semuanya itu pemerintah. Oke, baik. Bunda, jadi ini kan mungkin banyak warga yang belum tahu juga nih maksudnya ada bimbingan haji ya. Karena di Banyumas ini kan ada beberapa KBIH atau pembimbingan haji. Nah, ini bisa dijelaskan Bunda, apa itu KBIH dan pengaruhnya untuk jamaah itu apa? Iya, bahwa KBIH itu adalah kelompok bimbingan ibadah haji. Dari Al-Wadah sendiri itu lahir tahun 2001. Saya diangkat sebagai pembimbing ibadah dari pusat. Nah, kemudian setelah sampai di sana saya mengevaluasi banyak di para jamaah itu yang kurang memiliki waktu untuk beribadah. Atas bantuan motivasi daripada kakak Menak dulu, Bapak Haji Ahya Ulumuddin, akhirnya muslimat berdirilah KBIH Al-Wardah. Gimana tujuannya adalah mitra daripada pemerintah untuk membantu para calon jamaah haji yang mungkin ingin sinau lebih banyak tentang masalah haji ya. Pembelajarannya. Awalnya hanya satu rombongan, hanya 45 orang, kemudian lama-lama sekarang alhamdulillah sampai banyak orang alhamdulillah, dan berkembang terus ya. Berkembang terus sampai dengan saat ini tadi dikatakan tahun 2020 aja 379 itu udah luar biasa. Karena mungkin kenaikan itu juga kesadaran dari jamaah sendiri ya. Mungkin juga istilahnya mereka menyadari butuh ilmu untuk menuju haji. Dan ini lama loh Mbak, 1 tahun lebih belajarnya sih kan. Betul ya. Oh iya, berarti gimana Bun? Kalau saya nih mau haji nih, berarti hajinya nunggu berarti tahun anggaplah ini 2021, berarti saya sudah dihubungi sejak kapan nih Bun kalau saya berangkat tahun 2021? Kami dari Al-Wardah itu misalnya dengan mau berangkat 2021 kemudian mau ikut ke Al-Wardah itu diterima dulu. Karena nanti kan kita baru akan melihat kapan manasiknya gitu. Ya, jadi kalau nanti biasanya ada yang ada yang menghubungi, ada yang sendiri langsung diberi formulir mengisi pendaftaran. Berarti pertama adalah ngisi pendaftaran ya Bun ya. Pendaftaran. Yang kedua Bun? Yang kedua, kemudian nanti setelah terdaftar pada waktu akan ta'aruf pertama itu nanti kita diundang semua jamaah. Kemudian biasanya diundangnya itu bertahap. Jadi ta'aruf pertama, ta'aruf kedua, nanti ta'aruf ketiganya semuanya diundang gitu. Pada waktu kita ta'aruf yang terakhir sambil bermusyawarah sepakatan masalah administrasi keuangan misalnya untuk apa, kemudian dan itu bukan Arwadah yang harus sekian gitu ya? Bukan. Tapi kesepakatan bersama. Jadi kita berancer-ancer yang sekian itu untuk ini gitulah. Kemudian dari jamaah ada yang keberatan apa enggak, sudah kompak digedok baru. Nah, kemudian masalah pembayarannya tidak harus kontan. Mau diangsu berapa kali silakan. Sekarang punya uang 100 monggo titip. Jadi kasihan bendaharanya sebetulnya tapi juga kepada jamaahnya memang kan adanya juga uang mungkin cari ya Pak Eros, sehingga kami kayak seperti itu. Karena berarti kalau saya lihat begitu Arwada memang tujuan utamanya adalah memberikan bimbingan bukan komersil tapi memang bagaimana ibadah itu berjalan dengan baik dan begitu. Mbak Eros semua
pengurus pun nyun sewu nol, artinya tidak ada tidak ada digaji nggak atau apa nggak gitu. ada. Wah, luar Ya. biasa ya Bunda ya. Semuanya Semua insya karena Allah Allah ingin ya. beribadah, ya, Amin, beribadah. alhamdulillah. Oke, berarti kalau daftar Arwadah siapapun Iya. yang ada di Banyumas ini Iya. mau haji butuh bimbingan, Iya. berarti ada pilihan gitu Iya. ya. Dan Arwadah itu bisa sebagai pilihan wasilah untuk mendapatkan ilmu tadi ya Iya, Bunda insya ya. Allah, insya Allah. Karena Gitu. ibadah juga kalau tanpa ilmu gimana Bun? Bagaikan pohon yang tak berbuah. Iya. Pohon tak berbuah ya, jadi asal ikut-ikut Iya. saja ya. Tapi kalau kita tahu ilmunya akan lebih sempurna ibadah Iya, kita di sana, betul iya, ya. iya, betul. Oke, dan Arwadah ini berada di mana nih Bun Oh kantornya? iya, kantornya itu berada di Purwoktolo, Purwoktolo. yaitu di depan lapangan sepak bola Mbak Eros. Jadi kalau Mbak dari arah Gor itu aja, Gor ya, Gor masuk Purwokerto, ya, Gor masuk. Purwokerto, pintu utama, terus masuk ke selatan, lah itu ada masuk komplek Gor itu lah. Di situ Komplek Gor. di depan lapangan. Persis ya, Iya, persis di Komplek Gor atau Iya, baik. iya. Jadi itu ya persiapan dari KBI Arwadah Iya. dalam menghadapi haji tahun Haji, 2021. Semua menunggu. Insya Allah nanti kalau memang masa pandemi sudah agak tenang ya Mbak, Iya. kemudian istilahnya kan kalau kita mengumpulkan di gedung itu sebanyak itu kan sudah nggak mungkin lagi mas jee. berdesakan kan Mbak, nggak mungkin kita jaga jarak. Jadi insya Allah nanti kita mengambil perwakilan daripada jamaah itu, kita berusaha untuk silaturahim. Iya, iya, iya. Untuk istilahnya nanti ya menjelang Iya, setelah Lebaran. setelah insya Allah. Lebaran ya Nggih, akan nggih. diadakan. Oke, dan kita berharap ya Bunda Iya. kondisi ini cepat berakhir. Mudah-mudahan amin, alamin. Allah akan segera Mudah-mudahan. mengangkat mengangkat virus corona dari bumi Amin, ya Allah. Indonesia ini Amin. dan seluruh dunia umumnya. Amin, amin. Karena kita sudah kehilangan 1 tahun kemarin Iya, ya Bu. iya. Mudah-mudahan tahun 2021 Mudah-mudahan, ya Allah, masih entah- bisa entah berapa gitu iya, ya Bu. Tapi harus tetap semangat Iya, kan Bu. iya, tetap semangat, harus iya, tetap betul, semangat. betul, iya. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan pada Amin, kita. ya Rabbal Alamin. Amin. Oke Bunda, terakhir nih harapan Bunda atau mungkin masukan Bunda buat warga Banyumas nih Iya. dalam menghadapi Haji 2021 apapun Iya. resikonya seperti apa Bunda? Iya. Harapan kami selaku orang tua ya Mbak ya, kepada khususnya warga Banyumas yang akan melaksanakan haji yang tertunda tahun 20, semoga bersabar. Amin. Sabar menunggu, kemudian mengikuti pemerintah. Nggih. Apapun yang katakanlah yang diterbitkan aturannya, kita mengikuti sambil berdoa. Seandainya kok tahun ini belum ada keberangkatan misalnya, semoga tahun depan tahun 2022 ya harus berangkat, semoga. Kepada Allah, amin. Ya syukur tahun ini entah berapa pun berangkat. Seandainya kok tidak, maka kita tetap harus optimis. Insya Allah tahun depannya berangkat, sehingga mereka harus apa ya namanya Mbak, diberi semacam tadi anjuran atau nasihat biar legowo terima takdir lah karena semuanya karena Allah iya, ya Bunda karena ya. Allah iya. Oke, Karena baik. haji kan panggilan Mbak. Nggih, betul, amin. Terima kasih loh ini Nggih, nggih. Bunda. Ini ilmunya, keterangannya ini insya Allah bermanfaat buat kita semua, calon-calon tamunya Allah ya, baik yang sudah mau berangkat ataupun yang belum. Jadi tahu ilmunya bahwa kita haji berarti harus tahu ilmunya. Iya. Nah, ilmunya dari mana? Dari KBIH. Iya. Betul nggih? Betul, betul. Nah, KBIH. Di sana Semoga juga dari pemerintah ada loh Mbak. Ada Jadi, ya. Di Kemenang ada apa namanya semacam Bimbingan, manasik ya, bimbingan. nggih. Tapi kami membantu sebagai mitra Betul. pemerintah. Mitranya pemerintah Dan ya. besok harus haji masuk Al-Wadah ya. Amin, amin Bunda, insya Allah, doakan saja, semoga saya segera. Insya Allah. Oke baik, terima kasih waktunya loh Bunda, dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga apa yang kita berikan ilmunya bisa bermanfaat buat kita semuanya, dan terus bersabar buat para calon jamaah haji dimanapun Anda berada, karena sesungguhnya haji itu semuanya adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa menolak takdir, dan kita berdoa semoga corona cepat berakhir. Terima kasih dari saya Eros Lani Torina.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.